Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di istana, Baginda Raja sedang duduk santai sambil menyantap sarapan. Di hadapannya terhidang berbagai macam hidangan, mulai dari daging panggang, roti lembut, hingga telur-telur rebus yang tampak menggoda. Tiba-tiba Baginda Raja mendapatkan ide iseng. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke sini. Aku ingin menguji kepintarannya pagi ini." Titah sang raja sambil tersenyum licik. Tak lama datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum penuh percaya diri. "Salam untuk Baginda yang bijaksana. Ada yang bisa hamba bantu pagi ini?" Raja mengelus jenggotnya, lalu menunjuk ke arah telur-telur rebus di meja. "Abu Nawas, menurutmu endog apa yang paling enak di dunia ini?" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu memejamkan mata sejenak, seolah-olah sedang merenung dalam. Kemudian ia membuka mata, tersenyum lebar dan berkata dengan lantang, "Endog yang paling enak itu endognya mertua Baginda." Baginda Raja terbelalak. "Hah? Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan gaya bijak-bijakan, "Karena endognya tidak bisa dimakan, tidak bisa dilawan, dan harus diterima dengan ikhlas. Kalau tidak, hidup bisa tidak tenang, Baginda." Semua orang di ruangan pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja. "Aduh, Abu Nawas, kau memang luar biasa, bisa menghibur dan menyindir dengan satu kalimat," ucap Raja sambil tertawa geli. Abu Nawas hanya memungguk sambil berkata, "Yang penting jangan sampai endognya dimasak, Baginda. Bisa-bisa menantu lari ke hutan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. "Abu Nawas, aku datang untuk bertamu." Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. "Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama." Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai," kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, "Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, "Pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin." Jin itu mengangguk terkesan. "Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung." Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. "Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang." Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah." Jin itu yang merasa percaya diri setuju. "Baiklah, tanyakan apa saja." Abu Nawas bertanya,
apa yang ada di hadapanmu, tapi tak bisa kau lihat. Jin itu berpikir keras, tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. Apa jawabannya? Abu Nawas tertawa. Udara. Udara ada di hadapan kita, tapi tak terlihat. Jin itu kesal, tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik, tapi aku akan kembali suatu hari nanti, kata Jin itu sambil menghilang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja, aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu. Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku, hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja, "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan cara yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai. Angin semilir membuatnya hampir terlelap. Namun tiba-tiba muncul suara dari balik semak-semak. "Abu Nawas, wahai manusia cerdas." Suara itu terdengar serak tapi penuh daya tarik. Abu Nawas membuka matanya perlahan. "Siapa yang memanggilku?" Dari balik semak keluarlah sosok dengan tanduk kecil di kepala dan senyum licik.
Itu adalah setan. Tapi setan ini terlihat berbeda. Rambutnya tersisir rapi, memakai jubah mewah dan membawa tongkat kayu ukir. Aku adalah setan yang sedang bertobat, katanya dengan suara dramatis. Abu Nawas mengerutkan dahi. Setan bertobat? Jangan bercanda. Apa yang kau inginkan dariku? Setan itu duduk di samping Abu Nawas dengan gaya sok akrab. Begini Abu Nawas, aku sudah bosan menyesatkan manusia. Aku ingin hidup damai, tapi aku butuh bantuanmu untuk memahami bagaimana manusia bisa hidup bahagia tanpa tergoda. Abu Nawas tertawa kecil. Hidup bahagia tanpa tergoda? Kau bertanya pada orang yang sering tergoda makanan gratis. Setan tersenyum lebar. Tepat sekali, itu sebabnya aku memilihmu. Tapi sebelum aku benar-benar bertobat, aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin membuatmu tergoda. Apakah kau sanggup menolaknya? Baiklah, kata Abu Nawas sambil bersandar. Coba kau tunjukkan. Setan mengibaskan tongkatnya, dan tiba-tiba di hadapan Abu Nawas muncul peti harta karun penuh emas dan permata. Abu Nawas, semua ini bisa menjadi milikmu jika kau bersedia memujiku satu kali saja, bujuk setan dengan nada menggoda. Abu Nawas menggaruk-garuk kepala, pura-pura berpikir keras. Memujimu hanya satu kali untuk semua ini? Itu terlalu mudah. Tapi tunggu dulu, bukankah kau setan? Kalau aku memujimu, aku pasti masuk jebakanmu. Setan tertawa kecil. Tapi kau cerdas Abu Nawas, aku yakin kau bisa lolos tanpa terkena dosa. Abu Nawas mendekati peti harta itu, memeriksa isinya, lalu berkata, baiklah, aku akan memujimu, tapi tunggu sebentar. Abu Nawas mengambil sandal bututnya, memukulkan ke tanah 3 kali, lalu berteriak, wahai pasir, wahai debu, terima kasih karena telah mengizinkanku memandang harta ini tanpa memilikinya. Setan melongo, hai, aku yang menunjukkan harta ini, kenapa kau malah memuji pasir dan debu? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kau hanya menunjukkan ilusi, wahai setan. Tapi pasir dan debu inilah yang nyata, menopang langkahku setiap hari. Setan merasa malu telah dipermainkan. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Tidak heran banyak manusia yang mengagumimu. Abu Nawas tersenyum sambil mengusir setan itu dengan tongkat kayu. Pergilah, wahai setan. Jangan coba-coba menggoda orang yang sudah tahu trikmu. Setan pun lari terbirit-birit. Abu Nawas kembali bersandar di bawah pohon sambil tertawa kecil. Setan pun harus belajar. Tidak semua manusia bisa dibodohi. Malam itu Abu Nawas tidur nyenyak, puas telah mengalahkan rayuan setan tanpa kehilangan akal sehatnya. Kisah selanjutnya. Dalam kesehariannya Abu Nawas hampir selalu miskin. Namun ia tidak pernah mengeluh. Hingga suatu hari istrinya yang mengeluh. Tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, kata istrinya. Abu Nawas langsung ke pekarangan, bersujud dan berteriak keras-keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Dilakukan berulang-ulang. Tetangganya ingin mempermainkan Abu Nawas. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Tapi ia terkejut waktu Abu Nawas membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira. Sambil berteriak, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah. Sang tetangga menyerbu rumah Abu Nawas, meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Abu Nawas menjawab, aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah. Tetangganya marah, ia mengajak Abu Nawas menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin. Sang tetangga meminjamkan jubah dan kudanya. Tidak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan masalahnya kepada hakim. Bagaimana pembelaanmu? Tanya hakim pada Abu Nawas. Tetangga saya ini gila, Tuan, kata Abu Nawas. Apa buktinya? Tanya hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan, misalnya tentang jubah saya dan kuda saya.
tentu semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya. Dengan kaget sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup, perkara putus. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang pintar kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas.
Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut.
Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar. Jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas.
Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas,
Kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas dari kejauhan. Bakso, bakso, bakso panas. Abu Nawas yang sedang lapar segera berdiri. Ia melihat tukang bakso keliling mendorong gerobak kecil, sambil terus meneriakkan dagangannya. Abu Nawas pun memanggil, "Tukang bakso, kesini sebentar." Tukang bakso berhenti di depan rumah Abu Nawas. "Ada yang bisa saya buatkan, Tuan?" tanya si tukang bakso dengan ramah. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku ingin seporsi bakso spesial, tetapi dengan syarat." Tukang bakso mengerutkan kening. "Syarat apa, Tuan?" "Syaratnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil, "baksonya harus ada rasa durian, kuahnya rasa kopi, dan tambahkan 1 butir telur bebek mentah di atasnya." Tukang bakso terkejut mendengar pesanan aneh tersebut. "Tuan, bakso seperti itu tidak ada yang jual." "Tapi aku sangat ingin mencobanya," jawab Abu Nawas sambil berpura-pura kecewa. "Kalau kau tidak bisa, aku tak jadi beli." Tak ingin kehilangan pelanggan, tukang bakso itu memutar otak. Ia mengambil semangkok bakso biasa, lalu berbisik, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sesuai permintaanmu." Sambil mempersiapkan mangkok, tukang bakso menambahkan sedikit kuah biasa, menyerahkan mangkok itu kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini dia, rasa durian dan kopi sudah saya tambahkan. Telur bebeknya ada di dalam kuah, tetapi perlu dicicipi perlahan agar terasa." Abu Nawas mencicipi bakso tersebut. Rasanya seperti bakso biasa. Mana rasa durian dan kopinya?" Tukang bakso tersenyum licik. "Rasa durian dan kopi hanya muncul jika Tuan makan sambil membayangkan durian dan kopi. Jadi, cobalah makan sambil memejamkan mata dan membayangkan." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau berani juga bermain kata, wahai tukang bakso, tapi aku tidak mau kalah." Ia mengambil uang logam dan menyerahkannya kepada tukang bakso. "Ini bayaranmu, tetapi hanya dengan syarat." Tukang bakso kebingungan. "Syarat apa lagi, Tuan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Uang ini hanya bisa kau gunakan jika kau membayangkan barang yang akan kau beli." Tukang bakso menghela nafas panjang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Akhirnya Abu Nawas membayar dengan uang sungguhan, dan tukang bakso memberi bonus 2 bakso ekstra. Sejak saat itu, tukang bakso tersebut selalu berhati-hati jika bertemu dengan Abu Nawas yang suka iseng. Tetapi diam-diam ia menikmati persahabatan unik mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati.
Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul Qasim. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas pria itu. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul Qasim. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abdul Qasim. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa," jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami," ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. "Baiklah, Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini," jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. "Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar," ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja?
Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir? Tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamaah takdim ketimbang jamaah takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar, jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya,
tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsyah tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim.
Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka, ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah.
Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya. Imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.